Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di kesempatan pertemuan kali ini. Insyaallah pembahasan kita pada kali ini adalah tentang macam-macam pelaksanaan ibadah haji. Jenis-jenis ibadah haji atau macam-macam ibadah haji, yang pertama adalah haji ifrad, yang kedua haji qiran, dan yang ketiga haji tamattu. Secara umum kalian bisa lihat di buku paket, haji ifrad itu adalah ibadah haji yang umrahnya dilakukan di luar musim haji. Pada musim haji hanya melaksanakan ibadah haji saja. Maksudnya satu kali berangkat hanya untuk umrah lalu kembali ke tanah air, dan pada musim haji berangkat lagi hanya untuk mengerjakan ibadah haji saja. Kemudian haji qiran itu adalah ibadah umrah dan haji dikerjakan bersama-sama pada musim haji tanpa dipisah di antara keduanya dengan tahallul. Haji tamattu adalah ibadah umrah dan haji dikerjakan bersama-sama pada musim haji dan di antara keduanya dipisah dengan tahallul. Ini pengertian secara satu persatu. Yang pertama adalah haji ifrad. Secara bahasa, ifrad adalah lawan kata dari qiran, yang berarti menggabungkan. Ya. Jadi ifrad adalah bentuk masdar dari akar kata afroda, ya, yang berarti menjadikan sesuatu itu sendiri atau menyendiri, atau memisahkan sesuatu yang bergabung menjadi sendiri-sendiri. Ini pengertian ifrad secara bahasa, ya. Jadi artinya sendiri atau menyendiri. Nah, dalam istilah ibadah haji, ifrad berarti memisahkan antara ritual ibadah haji dari ibadah umrah. Jadi terpisah pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrahnya dilaksanakan masing-masing. Nah, ini kita lihat lagi. Ifrad adalah ibadah haji yang umrahnya dilakukan di luar musim haji. Jadi pada saat musim haji tidak dilakukan umrah. Pada musim haji hanya melaksanakan ibadah haji saja. Nah, ini disebut dengan ifrad sendiri, gitu ya. Maksudnya satu kali berangkat hanya untuk umrah lalu kembali ke tanah air, dan pada musim haji berangkat lagi hanya untuk mengerjakan ibadah haji saja. Ini untuk jamaah atau warga negara yang berdekatan dengan Makkah. Ini sangat memungkinkan, tapi untuk warga negara seperti Indonesia agak sulit untuk melakukan ibadah haji ifrad karena harus dilakukan mungkin bisa 2 kali untuk melakukan ibadah umrah kemudian ibadah hajinya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat adalah haji qiran. Nah, qiran artinya memiliki makna berteman atau bersamaan. Haji qiran adalah haji yang dilakukan seseorang di mana ketika berihram dengan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian memasukkan haji ke dalamnya sebelum tawaf. Jadi ini dilakukan bersama dengan ibadah haji. Maka seseorang dikatakan melaksanakan haji dengan cara qiran adalah manakala dia melakukan ibadah haji dan umrah digabung dalam satu niat dan gerakan secara bersamaan sejak mulai dari berihram. Jadi ini digabungkan, kalau ini berbeda dengan ifrad tadi. Nah, dengan kata lain, ketika memulai dari miqat dan berniat untuk berihram, miqat itu batas waktu dan batas tempat. Niatnya adalah niat berhaji dan sekaligus juga niat berumrah. Kedua ibadah yang berbeda, yaitu haji dan umrah, digabung dalam satu praktek amal. Dalam peribahasa kita sering diungkapkan dengan ungkapan sambil menyelam minum air.
Ini jadi digabungkan. Kalau tadi ifrad itu tersendiri, terpisah, ya. Itu masing-masing. Kalau qiran justru ini digabungkan, tapi dilaksanakannya pada musim haji, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat haji tamattu yang ketiga. Nah, tamattu berasal dari kata al-mata yang artinya kesenangan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarun wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 36. Ini mata, ya, dari kata mata. Dan kata tamattu artinya bersenang-senang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrah ilal hajji famastaysara minal hajji faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Apabila kamu telah aman, maka bagi siapa yang ingin bersenang-senang mengerjakan umrah sebelum haji, hewan kurban yang mudah didapatkan, tetapi jika ia tidak menemukan maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali ke tanah suci, ke negara masing-masing maksudnya. Jadi ini yang dimaksud dengan haji tamattu, artinya adalah kesenangan atau bersenang-senang. Lalu dalam prakteknya haji tamattu adalah berangkat ke tanah suci dalam bulan haji lalu berihram dari mikot dengan niat melakukan ibadah umroh, bukan haji. Lalu sesampainya di Mekah menyelesaikan ihram dan berdiam di kota Makkah bersenang-senang sambil menunggu datangnya hari Tarwiyah Arafah untuk kemudian melakukan ritual haji. Jadi haji tamattu itu memisahkan antara ritual umroh dan ritual haji. Haji tamattu merupakan haji yang paling sering dilakukan jamaah haji asal Indonesia yang mereka memilih haji tamattu, akan melakukan ibadah haji setelah melaksanakan umroh. Haji tamattu disebut lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dua jenis haji lainnya. Alasannya setelah selesai tawaf dan umroh, ia lalu tahallul dan bebas dari larangan saat ihram. Sama seperti haji qiran, jamaah yang melakukan haji tamattu wajib membayar dam atau denda dengan menyembelih seekor kambing, atau jamaah bisa menggantinya dengan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di negeri sendiri. Nah, perbedaan antara haji tamattu dan haji ifrad. Nah, ini kan perbedaan haji tamattu dan haji ifrad. Sekilas antara tamattu dan ifrad memang agak sama, yaitu sama-sama memisahkan antara ritual haji dan umroh, tetapi sesungguhnya keduanya amat berbeda dari segi memisahkannya. Kalau qiran kan digabungkan. Kemudian dalam haji tamattu, jamaah haji melakukan umroh dan haji, hanya urutannya mengerjakan umroh dulu baru haji, di mana di antara keduanya bersenang-senang karena tidak terikat dengan aturan berihram. Kemudian sedangkan dalam haji ifrad, jamaah haji melakukan ibadah haji saja, tidak mengerjakan umroh, haji saja. Selesai mengerjakan ritual haji, sudah bisa langsung pulang karena ibadah umrohnya dilakukan di luar musim haji. Selanjutnya, kenapa kemudian disebut dengan haji tamattu atau bersenang-senang? Jawabnya karena dalam prakteknya dibanding dengan haji qiran dan ifrad, haji tamattu memang ringan dikerjakan, karena itulah diistilahkan dengan bersenang-senang. Apa yang senang-senang? Ketika jamaah haji menjalankan haji ifrad, maka sejak dia berihram dari mikot sampai selesai semua ritual ibadah haji, mereka tetap harus selalu dalam keadaan berihram, berpakaian dan lain sebagainya. Padahal berihram itu ada banyak pantangannya ketika
kita dilarang mengerjakan semua larangan ihram. Artinya kita tidak boleh melakukan ini dan tidak boleh melakukan itu. Jumlahnya banyak sekali untuk larangan-larangannya. Dan khusus buat laki-laki tentu sangat tidak nyaman dalam waktu berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu hanya berpakaian 2 lembar handuk atau kain ihram tanpa pakaian dalam. Dan lebih tersiksa lagi bila musim haji jatuh di musim dingin yang menusuk. Maka jamaah haji harus melawan hawa dingin hanya dengan 2 lembar kain sebagai pakaian. Mungkin bila jamaah haji tiba di tanah suci pada hari-hari menjelang tanggal 9 Dzulhijjah tidak akan terasa lama bertahan dengan kondisi berihram. Tetapi seandainya jamaah itu ikut rombongan golongan pertama di mana jamaah sudah sampai di Mekah dalam jarak 1 bulan dari Arafah, tentu sebuah penantian yang teramat lama, khususnya dalam keadaan berihram. Maka jalan keluarnya yang paling ringan adalah melakukan haji tamattu. Karena selama masa menunggu itu tidak perlu berada dalam keadaan ihram. Sejak tiba di kota Makkah, begitu selesai tawaf, sa'i dan bercukur, sudah bisa menghentikan ihram. Lepas pakaian yang hanya 2 lembar handuk kain ihram, boleh melakukan banyak hal. Meski harus menunggu sampai sebulan lamanya di kota Makkah, tentu tidak mengapa karena tidak dalam keadaan ihram. Karena itulah haji ini disebut dengan haji tamattu yang artinya bersenang-senang. Itulah kemungkinan yang banyak dilakukan oleh jamaah haji Indonesia, yaitu memilih haji dengan haji tamattu. Nah, di dalam haji tamattu itu ada yang kita kenal dengan denda tamattu. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan haji tamattu itu mewajibkan pelakunya membayar denda. Istilah yang sering digunakan adalah membayar dam. Kata dam artinya darah. Dalam hal ini maksudnya membayar dengan cara menyembelih seekor kambing. Nah, ini yang tadi di awal sudah disebutkan. Gambarnya seperti ini. Bagi mereka yang tidak mampu mendapatkan hewan kurban untuk hadyu, jamaah harus menggantinya dengan puasa saum 10 hari. 10 hari itu dibagi 2, 3 hari saumnya dilakukan di Makkah dan 7 hari saumnya ketika sudah berada di tanah air. Nah, ini apabila ketika melaksanakan ibadah haji tamattu kemudian tidak mendapatkan hewan kurban atau hadyu, maka dia wajib melakukan saum selama 10 hari. Istilah tamattu yang berasal dari al-mata artinya kesenangan. Dalam praktiknya haji tamattu itu adalah berangkat ke tanah suci di bulan haji, lalu berihram dari mikot dengan niat melakukan ibadah umroh bukan haji, lalu sampai di Mekah menyelesaikan ihram dan berdiam di kota Mekah bersenang-senang sambil menunggu datangnya hari tasyrik Arafah, Arafah, Tarwiyah, Arafah dan Nahar, untuk kemudian melakukan ritual haji. Jadi haji tamattu itu memisahkan antara ritual umroh dan ritual haji. Dengan datang ke tanah suci dengan niat umroh lalu bertahalul dan tinggal sementara di kota Makkah sebagaimana penduduk Makkah. Selama tinggal di Makkah tidak dalam keadaan berihram. Jadi tidak berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan ini dan itu. Makanya disebut tamattu alias bersenang-senang. Ini pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat kita lebih mengetahui tentang macam-macam atau jenis-jenis ibadah haji. Alhamdulillah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.